Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat NU Cilacap Online dimanapun kalian berada. Nah, di bulan Ramadan selain kita menahan lapar dahaga, kita juga menambah kualitas diri untuk beribadah. Nah, pas banget di sore kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan sunnah untuk menambah keberkahan kita dalam berpuasa, yang pada kali ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Soiman Nawawi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NU Online Cilacap yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu walau di online bersama Mbak Fitri. Yeah. Tadi sudah disampaikan bahwa kita akan bersama mengkaji tentang bagaimana agar puasa Ramadan yang kita lakukan di tahun ini khususnya itu bisa semakin berkualitas. Kalau dalam temanya tadi disampaikan semakin berkah ya. Saya akan berangkat dari apa yang sudah disampaikan oleh salah satu ulama terkenal Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Muqtadiin menyampaikan bahwa sunnah puasa itu ada 10. Nah, dari 10 ini jika dilakukan secara syariat, puasa itu semakin sempurna. Secara syariat semakin sempurna, dan tentunya secara substansi atau hakikat puasanya juga terjaga. Artinya pahala puasa kita tidak jadi batal, puasa kita yang secara fisik juga tidak batal. Nah, ini kan yang pertama yang harus dilakukan. Jadi menjaga agar secara syariat puasa kita itu tidak batal. Nah, kemudian agar berkah, maka secara substansi ini harus dijaga. Nah, dari 10 ini akan saya paparkan beberapa, tidak semuanya. Nah, yang pertama akan saya sampaikan terkait dengan sunnah tasahurun. Jadi sesuai dengan hadis Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Nah, jadi pas banget dengan tema bagaimana dengan amalan-amalan sunnah puasa kita jadi semakin berkah. Nah, ini salah satu redaksi yang di dalamnya sudah ada kata-kata berkah. Kenapa di sahur itu ada berkah? Nah, ini yang perlu kita perdalam lagi. Nah, ulama-ulama yang mengkaji ini selain Syekh Nawawi tadi, ini luar biasa, gitu ya. Di Indonesia khususnya, bahkan di pelosok-pelosok negeri kita, di desa-desa, di pesantren, di musola, di masjid, itu yang namanya budaya membangunkan sahur itu kan setiap malam di bulan Ramadan itu. Ada yang pakai pengeras suara, ada yang pakai beduk, ada yang keliling membangunkan, ada yang dengan kata-kata yang unik, menggelitik, ada yang sahur ora sahur sakarepmu. Nah, itu ada yang begitu. Ada yang berpuasa ora puasa sakarepmu. Nah, ini ternyata di sahur itu luar biasa, gitu ya. Pertama, sahur dianjurkan untuk diakhirkan pelaksanaannya. Nah, ini kalau beda dengan berbuka. Nah, menyegerakan berbuka itu juga bagian dari sunnah puasa. Jadi kalau sahur itu diakhirkan, kenapa? Ya karena memang tujuan sahur itu untuk memberikan sedikit kekuatan saat kita nanti menahan
makan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi ini berkah betul. Bahkan sahur ini tidak hanya secara fisik, tapi juga ini bagian dari ketaatan kita kepada syariat. Itu ini bukti ketundukan kita kepada syariat. Karena memang tujuan puasa itu kan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa agar semakin berkah, ya tadi lakukan amalan-amalan sunnah ini. Ini yang pertama, itu tentang sahur. Nah, ini yang kedua, itu menyegerakan berbuka. Kadang-kadang kita itu ada itu kan, misalnya tanggunglah, nanti aja membatalkan puasanya, sholat dulu misalnya, atau ngapain dulu. Ini akan mengurangi nilai berkahnya puasa. Maka perlu tadi ketika begitu terdengar adzan maghrib, ya segera kita berbuka. Dan saat berbuka pun ini ada etikanya. Apa? Kita makan dengan yang manis-manis dulu. Itu makan dengan yang manis, maksudnya makanannya yang manis. Nah, kalau dengan keluarga tentu itu sudah manis semua. Nah, ini misal kurma, atau kalau tidak ada ya makanan lain yang memang ada sifat manisnya, rasa manisnya. Nah, ini sunnah yang ketiga, ini ada 10 tapi ini yang terakhir, yang ketiga, itu adalah membaca doa saat berbuka puasa. Itu kita sudah tahu semuanya, tapi tentu ini perlu kita ingatkan, gitu ya. Doa berbuka puasa yang singkat, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, tentu ini kita baca, kemudian kita membatalkan puasa kita. Lah, kok misalnya kalau langsung makan nggak enak perutnya, bisa dilanjutkan dengan sholat dulu. Sehabis itu baru dilanjutkan makan yang berat. Nah, saran saya, selain tambah berkah, puasa itu juga untuk biar kita tambah sehat. Sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Nah, tentu puasa yang menyehatkan yang bagaimana? Nah, ini yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah tadi. Kita sahur, kita berbuka, kita membaca doa saat berbuka puasa. Jadi sementara ini 3 yang ingin saya sampaikan, walau semuanya ada 10. Tapi kalau untuk yang mubtadi, ini sudah bagian dari bagaimana agar puasa itu semakin berkah. Ya. Demikian Mbak Safitri yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.